Kalau dia melakukan korupsi, hukuman apa yang paling cocok menurut? Bukan mati. Cocoknya? Bukan mati lah. Coba dulu kalian tuliskan di kolom komentar, sebenarnya fungsi DPR itu apa sebenarnya? Bubarkan DPR, tidak ada gunanya. Dewan Perwakilan Rakyat. DPR. Ya, gimana itu? Gimana? Udah lama kita ke podcast ya. Oke, jumpa lagi di podcast Pak Domi nih. Ya, Domi Barasa lah kita bilang. Domi Berasa. Iya. Kita mau ngomongin tentang, berbicara tentang Dewan Perwakilan Rakyat. Itu kan ada DPR RI kan? Ada DPR provinsi, ada DPD, ada DPR kota, DPRD, kabupaten dan sebagainya. Kira-kira udah berapa lama setelah pemilu ini? Udah berapa tahun kali ya? Ini udah 2024 ya? Apanya? Baru 2024 kan? 2024 ya? Iya, bulan berapa kemarin dilantik? 11 ya, 11. 11 atau 11. Nah, nggak tahu lah ya pastinya, tapi tahun 2024. Ya. Pertanyaannya, masih terlihat nggak wajah-wajah yang menang itu? Apa kinerjanya? Iya, kinerjanya. Gak usah kinerja dulu, masih terlihat nggak gitu loh? Masih nampak nggak orangnya gitu? Kalau ke warga kita, mungkin ke rakyat kecil ini, nggak mau lagi dia muncul. Nggak mau lagi dia satu tempat duduk, jarang. Nggak lagi mau dia mendengarkan aspirasi rakyat gitu ya? Bisa aja sih kayak gitu. Karena kan waktu pas pemilu tuh kayaknya gencar-gencar banget kan. Maksudnya mereka datang, kayak katanya itu menjemput bola bahasanya mereka. Di lubang manapun kita berada, kita warganya datang gitu. Bahkan kita nggak pernah punya save nomornya, nanti tim suksesnya dan telepon kita. Di mana bro gitu kan? Ngopi yuk. Ngopi gitu loh. Maksudnya sekarang setelah mereka dilantik itu gimana gitu loh maksudnya? Saya, menurut pribadi saya, belum ada yang begitu ada terobosan yang signifikan lah dilakukan anggota-anggota dewan ini. Ini yang ada di sekitarku lah gitu. Karena ada juga memang anggota DPR yang kenal, baik di kampung atau di sini ada. Ya. Tapi setelah duduk, yang nggak mau lagi dia duduk ngopi bersama kita. Dihubungi pun udah susah. Menurut pengalaman Pak Barasa lah dulu. Oh iya, aku dapat dan memilih itu mulai tahun 2009. Ya. Berarti udah sekitar 3 kali memilih lah aku ya. Menurutku sampai saat ini, setelah selesai pemilu, kemudian diumumkan siapa yang menang, anggota itu hilang. Hilang gitu loh. Misalnya kalau jumpa pun di jalan nggak ditegur gitu itu. Hilang. Nanti setelah itu setahun sebelum pemilu lagi muncul. Mulailah mengeluarkan dana aspirasi anggota untuk membangun jalan. Terus kalau ada acara-acara kita dia datang. Iya. Misalnya acara STM lah, secara komunitas, didatangi tuh ke lubang semut mana, didatangi. Makanya ini perkiraanku udah mau 6 bulan. Tapi kulit anggota DPR itu kayaknya tenang-tenang aja, nggak ada kayaknya gebrakan apa yang mereka lakukan seperti janjinya mereka pada saat kampanye. Gitu. Banyak hal yang pengen dibenahi sih di daerah-daerah Indonesia ini, misalnya ekonomi lagi merosot, pengangguran lagi naik-naiknya, iya kan, kriminal juga naik-naik gitu kan, pencurian, besi hilang, ini hilang. Nah itu harusnya DPR speak up, harus muncul di situ. Dan yang paling sering disuarakan oleh masyarakat, termasuk ke saya pribadi, adalah perampasan aset para koruptor. Dan sampai sekarang tidak ada, belum terwujud. Ya, belum terwujud dan nggak pernah dibahas sama anggota DPR RI yang terhormat. Belum sah ya? Ya belum. Buat bahkan didengarkan belum ada saya lihat. Maksudnya difasilitasi bagaimana biar para koruptor itu dimiskinkan. Disahkanlah undang-undang untuk para koruptor biar asetnya itu dirampas oleh negara, dimiskinkan gitu. Nah, sampai sekarang nggak ada gitu. Nggak ada. Kan katanya anggota DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat, artinya wakil dari rakyat. Mewakili kita masyarakat ini. Tapi pada faktanya saya pikir bukan, itu hanya sekedar wacana doang gitu. Pada faktanya mereka itu bukan rakyat. Nggak ada. Bos. Kalau misalnya nih soal hukuman lah dulu. Contoh di pejabat, yang penting menurutku pejabat pemerintah yang digaji oleh duit negara, kalau dia melakukan korupsi, hukuman apa yang paling cocok menurut? Bukan mati. Cocoknya? Bukan mati lah. Bagi saya cocok hukuman mati. Karena apakah efek jerah nggak kalau perampasan aset? Menurut perampasan aset efek jerah.
Tapi hukuman mati lebih dari kata jerah, karena langsung hilang kan dari bumi ini. Kan? Iya benar. Langsung hilang kan. Karena kalau tidak ya kan banyak kan para pejabat yang kedapatan korupsi masih bisa senyum-senyum. Masih dikasih panggung. Dikasih panggung. Makanya anggota DPR ya itulah kan coba dulu bahas bagaimana bisa undang-undang itu untuk para koruptor, misalkan tahu hukuman mati atau setidaknya merampas aset, penjara seumur hidup. Jangan ada lagi kayak seperti ini, setiap mau tahun baru, setiap lebaran, Idul Fitri ada remisi karena berkelakuan sopan dikurangi hukuman. Itu aja bolak-balik terus. Bolak-balik nanti. Itu aja bolak-balik terus. Masa katanya dia diremisi karena berlaku sopan. Bagaimana koruptor bisa berlaku sopan kalian bilang, sedangkan dia sudah disampaikan seorang koruptor terus sudah mencuri bersikap uang, sopan gitu. Iya. Memang di mana logika berpikir? Sepertinya udah rusak ya. Jadi gimana kira-kira menurut Bro lah sebagai masyarakat Indonesia, apakah DPR itu penting atau bagaimana sih sebenarnya? Menurut aku di negeri Konoha ini nggak penting. Kalau bisa bubarkan, hapuskan DPR. Bubarkan, hapuskan dari bumi ini. Iya, itu DPR. Anggota DPR. Iya, mulai dari DPD sampai ke pusat-pusatnya itu. Siapa yang setuju? Nggak penting. Kinerjanya apa? Kan terlalu banyak pun lembaga-lembaga itu menurutku ya, ini penting. Terlalu banyak lembaga-lembaga pemerintah itu akan memakan banyak anggaran, menggajinya, biayanya, biaya pensiunnya, biaya pemilunya, dan sebagainya. Kenapa biaya ini nggak kita gunakan untuk rakyat miskin? Mengembangkan UMKM, mengembangkan ekonomi rakyat yang menengah ke bawah. Ngapain banyak pejabat? Dia kerjanya hanya duduk di kantor, main game, tidur, rapat, meeting, tidur. Buat apa gitu? Ya sekarang gini loh, mana tahu ada yang nonton anggota DPR atau keluarga DPR. Coba dulu kalian tuliskan di kolom komentar, sebenarnya fungsi DPR itu apa sebenarnya? Iya gitu. Apa fungsinya gitu loh? Nggak begitu signifikan, nggak ngaruh kali. Karena oke lah katanya membuat undang-undang. Apakah membuat undang-undang itu perlu dari anggota DPR kabupaten atau kota, DPRD daerah, DPRD provinsi, DPR RI? Gitu loh. Menurut aku nggak penting. Nggak penting. Mereka nggak perlu di situ. Kalau untuk buat undang-undang atau buat legal, buat hukum segala macam, mungkin 2 atau 3 kelembagaan udah cukup. 1 kepolisian, 1 kejaksaan, 1 lagi menteri hukum atau politik. Dan yang 3 itu aja, udah. Apa kurangnya? Masih bingung aku memang apa sih fungsi anggota DPR ini. Oke, aku juga kepengen sih jadi anggota DPR juga. Kenapa aku kepengen? Biar aku tahu ngapain sebenarnya aku di sana gitu. Bukan, tapi sampai kapanpun kalau aku jadi anggota DPR nggak mau aku sistem money politik. Ya kalau aku mau ngasih uang ngapain? Mendingan aku gunakan uang itu untuk yang lain gitu loh. Tapi gini. Coba. Kalau Bapak pun hidupnya benar, hidupnya lurus, tapi satu kantormu, satu lembagamu bandit semua, kamu kan tergerus ikut. Hancur juga ya, karena dia tim ya, bukan personal individu ya. Apalagi Bapak posisinya bawahan, anggota, bukan ketuanya. Benar-benar. Ikut aja ya? Kalau ketuanya bandit, pola pikirnya sesat, mindsetnya jelek, yang taunya hanya korupsi, meraup untungnya segala macam, nggak memikirkan rakyat kecil. Lain punya pemikiran yang seperti itu kan, harus bantu rakyat kecil, harus gitu. 1 lawan berapa satu kantor? Let's say di kantor DPRD lah, tingkat kota kabupaten. Lebih bagusnya dihapuskan aja lah DPR. Hapuskan DPR dari muka bumi ini, nggak penting. Mau buka hukum apa? Menteri hukum kan bisa, HAM segala macamnya. Ada polisi, ada TNI juga ya kan? Kejaksaan, MK, MA, Mahkamah Agung. Itu aja yang berumpun tentang hukum, udah gitu. Baru kalau DPR kalau ada melanggar hukum, mau korupsi berapa dia? Ini soal korupsi ya, khusus anggota DPR nih. Jangan pandang jumlahnya, mau 2 juta, mau 10 juta, mau 12 juta, udah pecat. Langsung pecat aja, ada korupsi dia 2 juta. Jangan dibuat di aturan undang-undang itu harus minimal. Nggak usah. Mau 5 juta dia korupsi, langsung pecat, langsung warga negara biasa, warga sipil dia. Pecat, penjarakan. Kalau dia lebih 1M, hukum mati tadi atau dimiskinkan ya? Mau 2 juta, mau 15 juta, mau 8 juta, mau 1.500.000, pecat langsung. Udah terbukti ya? Terbukti, ada barang buktinya terbukti, udah pecat langsung dan kasih penjara. Gitu, menurut aku. Oke lah. Gini bro, pengalamanmu lah, selama berapa kali pemilu, bagaimana sih bro lihat pemilihan anggota DPR lah misalkan, trik-trik mereka biar mendapatkan hak suara dari masyarakat? Itulah. Coba pengalaman mulai dulu. Contoh ya. Bola.
kita ada kegiatan komunitas, kegiatan keibadahan keagamaan pun datang dia. Kemudian komunitas-komunitas kayak punguan-punguan marga yang bersuku-suku itu datang dia ke situ, jemput bola. Yang penting masih di wilayah dapilnya. Dapilnya ya. Dia harus make sure dulu, pastikan dulu itu masuk dapil saya ya. Tapi kalau di luar dapilnya dia nggak mau. Nggak mau ya. Yes, harus dapil dia. Dapil dia ya. Nah itu harus didatangi di kontak-kontak kita. Yang kita nggak kenal sama si anggota dewan ini, tiba-tiba muncul nomor itu. Bahkan si anggota dewannya ngontek saya. Anggota dewannya langsung ya? Langsung. Di atasnya umurku. Paling selisih 2-3 tahun. Langsung dia nelpon ya? Yes, nelpon. Oh, siapa ya? Oh, kita ini. Oh, dari partai masih. Lah, ngopi, jumpa. Dia lah yang traktir makan. Oke kan? Oke. Yang mau sisi gelapnya? Apa? Mau? Ya, mau dong sisi gelapnya. Sisi gelap, maksudnya gimana sisi gelap ini? Sisi gelapnya? Udah, serangan fajar. Money politik pasti ada. Serangan fajar ini maksudnya dini hari atau gimana? Dini hari. Dan saya pengalaman, dan saya datang. Maksud pengalamannya gimana, Bro? Maksud diceritakan biar tahu. Datang dia ke rumah, udah kasih amplop, kasih duit. Amplop isinya ada di dalam. Duit. Yes. Ini fakta ya? Fakta. Maksudnya kita biar orang juga tahu bahwa langsung mengalami ya. Benar. Dan itu lebih dari sekali aku alami semenjak saya bisa memilih. Sebenarnya kalau kita bilang money politik itu serangan fajar itu benar-benar terjadi ya? Benar. Dan itu banyak. Dan itu sebenarnya bukan rahasia secara orang nggak tahu ya, pasti, secara umum. Yes. Dan itu menjadi hal-hal yang ditunggu masyarakat juga kan? Voice. Apalagi orang miskin yang nggak punya duit, yang susah makan, dan mindset goblok, otak goblok, pasti itu jadi targetnya. Berarti dengan uang yang diberikan, misalkan berapa lah nilainya, Bro? Yang paling kecil yang pernah Bro dapat atau yang paling besar lah? Paling kecil dulu paling kecil itu 50.000 ya uangnya yang dikasih ya. Yang paling besar pernah dapat berapa? Paling besar mungkin di angka 200-300.000. 200-300.000. Ya. Itu yang Bro alami ya. Mungkin yang penonton ada yang lebih besar daripada itu ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Dan dengan uang 50.000 antara 50 sampai 250.000 atau 300, suara kita berikan kepada orang yang akan memimpin, yang akan menjadi anggota dewan itu selama 5 tahun. Tapi banyak juga yang terima duit itu, finally di TPS dia tidak milih, dia golput, semua dicucuinya. Teman-teman kayak gitu. Tapi kan dengan dia memberi uang kepada masyarakat sebagai pemilihnya, itu otomatis kan dia butuh waktu untuk mengembalikan modal kan? Iya, pada umumnya kayak gitu. Ya, jadi kalau untuk mengembalikan modal itu apa yang dilakukan? Kalau dari berharap dari gaji, korupsi, apakah cukup? Markup harga, markup proyek, kerjasama proyek, tantangan. Misalnya proyek ini anggarannya 20 juta, ya di markup dia jadi 40, 35, masih kayak gitulah. Ya, karena setahuku kalau seandainya pun dihitung-hitung gaji dewan itu, kalau dia kota paling 50 jutaan ya kan, semua sama tunjangan itu. Belum tentu dia bisa balik modal dari gaji atau pendapatan dia murni ya, murni ya benar. Tanpa korupsi, tanpa penyelewengan apapun, selama 5 tahun dia menjabat, belum tentu balik dia modal dengan uang yang dia spending itu waktu serangan fajar itu. Waktu serangan fajar itu ya. Itu masih serangan fajar ya. Belum baliho, belum makan. Belum misalkan ada yang minta sumbangan untuk acara ini, acara itu gitu ya. Jalan. Benar-benar. Bangun jembatan yang kecil-kecil, gorong-gorong masih dibangun itu. Kopi tim suksesnya, rokok tim suksesnya. Semua butuh uang. Transport. Dari mana uang itu ya sebenarnya? Contoh nanti di kampungnya nih, ngumpul nih, satu desa, dibuat tendanya. Musiknya ada speakernya kan pakai mic gitu dia. Rental musiknya, dangdutan di situ. Masuk dapil dia ditemui itu. Yang penting masuk dapil dia. Berarti gini Bro, apakah ada keinginan mau jadi anggota DPR? Saya nggak mau jadi anggota DPR. Nggak ada keinginan sama sekali. Nggak ada. Seandainya Bro ini terkenal gitu terus. Kalau jadi pejabat mau, tapi nggak anggota DPR. Nggak. Kepala daerah saya mau. Seandainya punya jalan lah ini, punya jalan nggak tanpa uang gitu. Jadi anggota DPR bisa. Saya nggak mau kalau anggota DPR nggak mau. Ini dicatat di sini loh. Nanti tiba-tiba tahun 2009. Enggak. Tapi kalau kepala daerah aku mau. Oh iya, kepala daerah, wali kota, bupati mau ya. Gubernur mau. Kalau saya pengen coba juga sih jadi anggota DPR. Kenapa? Karena kan kata orang. Karena kita hanya cuma bisa mengkritik. Coba kamu di sana. Apa yang bisa kamu lakukan gitu kan? Kalau secara individual kita nggak begitu berpengaruh. Secara individual kita berbicara ya. Apalagi kamu kalau dari partai yang minoritas. Iya benar-benar. Partai kecil lah. Iya, partai kecil kamu di situ. Di parlemen berapa orang duduk? Ya mungkin
Kalau kita duduknya itu di parlemen yang menang memenangkan pemilu misalnya gitu dari partai besarnya, koalisi kita gede, ya mungkin bolehlah speak up. Tapi kan kalau cuma dirimu yang punya mindset yang benar di jalan lurus, teman-teman yang lain tidak, nggak bisa jalan. Di Indonesia udah banyak contoh konkretnya kok. Kita lihat pejabat daerah yang lain-lain itu kan. Sebenarnya adanya beberapa yang pure dia murni ya pengen melayani untuk masyarakat. Tetapi karena sistem yang membuat mereka juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Dan suasana lingkungan itu yang mempengaruhi. Toksik lah, apalah, nggak satu pola pikir, nggak satu visi dan misi kan. Jadi kira-kira bisa nggak money politik hilang dari Indonesia ini? Bisa. Jangan demokrasi Indonesia. Nggak ada misalnya serangan pajak gitu. Itu aja. Ubah sistem pemerintahan Indonesia, jangan demokrasi. Jadi anggota DPR dipilih sama siapa? Wah, hilang semua. Aku lebih setuju, udah berulang kali aku bilang kalau Indonesia ini mau maju, kerajaan, kekaisaran kayak gitu. Dijadikan balik lagi sistem, artinya yang zaman-zaman dulu lah gitu, kerajaan aja. Kalau nggak kekaisaran. Berarti di negara Indonesia sebenarnya dibutuhkan yang diktator itu ya? Harus. Walaupun kita demokrasi, tapi leadernya nomor 1 kayak presiden harus yang diktator, harus yang tangan besi. Walaupun kita masih tak demokrasi. Walaupun tetap demokrasi, tetap dipilih oleh masyarakat, anggota DPR, wali kota, bupati, gubernur, presiden. Kalau tapi bisa, leader nomor satu harus tegas ya. Tegas. Misalnya presiden harus tangan besi, anggota ketua DPR 1 harus tangan besi. Tapi aku memang setuju bro. Kenapa? Karena gitu. Aku lihat ya di berita-berita ini banyak kali judul-judul berita itu yang kayak tujuannya menjatuhkan. Padahal belum sesuai dengan fakta, sesuai dengan judul itu gitu loh. Nah, soal media kan. Iya. Kalau aku presiden ini ada pengandaian. Iya benar. Media cuma 1. Tutup semua stasiun TV itu. Karena media A akan beda memberitakan, media B beda lagi. Sering kan kita temui. Menurut si A ini. Bahkan pejabat publik pernah ngomong langsung, kau bagus-bagus kau buat berita. Pernah kan? Iya benar. Itu disinggung. Kalau saya pemimpin di negeri ini, 1 aja media. Kalau contoh TVRI semua. TVRI 001 khusus olahraga, TVRI 02 khusus berita politik. Artinya negara yang kelola semua. Kelola semua ya. Yes, semua pendidikan, kesehatan, media. Dan masuk ke situ harus yang berkualitas. Benar. Masuk jadi reporter TVRI harus yang berkualitas. Gitu, pembicara di TVRI harus yang berkualitas. Di training, di seleksi yang terbaik. Tutup semua stasiun TV nasional itu. Masuk iklan pun masuk iklan yang bagus. Misalnya di weekend buat acara cerdas cermat, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu udah di otakku itu semua kalau aku jadi presiden. Iya. Seharusnya anggota DPR itu melakukan hal-hal seperti ini. Iya, artinya harusnya. Kayak kalau dia di daerah, misalkan kabupaten kan kecamatan nih, dapil 3, dapil apa gitulah misalnya. Kan dia melihat misalkan masyarakat yang di situ. Apa kelemahannya? Apa yang harus kita bangun? Iya gitu loh. Harus kayak gitu. Jangan cuma mengkritik tanda kutip hanya berbicara di media tapi nggak ada langsung turun ke lapangan. Yep. Makanya saya berharap sebenarnya anggota DPR yang terpilih itu ya kembalilah ke mana dapilmu yang memilih, tunjukkan kinerjamu dengan cara ya hadir di tengah-tengah masyarakat. Apa kelemahan? Iya, gitu. Apa yang harus dibenahi? Misalnya ekonominya, pembangunannya, iya, benar. Pendidikan, seperti semua kita bangunkan. Ayo kita naikkan ini. Seperti kepala desa yang viral di Pulau Jawa itu kan, itu bangun sistem pangan, bangun kandang sapi, bangun jalan. Memang harus kayak gitulah. Apa kelemahan, apa yang harus kita perbaiki ke depan gitu. Karena secara kan kulit anggota DPR ini pasti difasilitasi negara kan. Iyalah. Segala gerak-geriknya ada biaya kan. Ada. Misalkan dia turun ke lapangan ada biaya kan. Bahkan ada asisten. Ada yang megang payungnya pun ada gitu loh. Staf ahli mereka ya, staf ahli ada. Jadi yang benar kalau seandainya setiap dapil aja ada 4 anggota DPR. Setiap anggota DPR itu punya 3 karyawannya gitu. Iya. Kalikan semua digaji negara. Itu dapil loh. Iya. Masih kecamatan. Belum kota, kabupaten, provinsi, DPD daerah, DPR RI, menteri dan sebagainya. Udah luar biasa. Habis uang Indonesia ini. Kan mereka hanya sibuk-sibuk apa? Itu pun harus di hotel ya? Tempat mewah. Kantornya pun mewah kan. Nah, aku pun nggak setuju juga mau DPR, mau anggota apapun itu pejabat daerah, karena sekarang efisiensi anggaran ya. Saya setuju. Jadi kalau meeting, rapat, acara, udah di kantor sendiri aja. Apa yang ada di situ aja. Udah ada ke hotel gitu. Udah ada loh maksudnya. Udah ada. Udah di situ aja gitu. Mau DPR, mau kementerian, mau bupati, kan ada ruang meeting gitu loh. Contoh sekolah negeri, kampus-kampus negeri. Ya di sekolah itu, di ruang sekolah, di kantor guru, situ aja meetingnya. Atau di ruang kelas, atau di ruang komputer yang pakai AC, atau di perpustakaan biar agak luas. Manfaatkan ngapain ke hotel? Yang sudah ada gitu. Iya, di situ aja.
Itu tadi bro, biar ada proposal, ya, tantangan, kong kali kong, ya kan? ada uang transport, uang ini, uang itu, uang makan dan sebagainya. Di upgrade itu semua, di markup semua harga itu. Perjalanan dinas, harga kamarnya 9 juta. Padahal dia nginap paling di harga sejutanya, 500.000 kan? Naik kan ya kan? Ya, bilang nanti DPR itu lumrah, itu wajar. Karena anggota DPR itu capek. Oh iya. Capek. Anggota DPR itu memikirkan rakyat. Iya. Tapi dari semua itu kayak bahas kita sistem pemerintah, saya tidak setuju kalau Indonesia ini demokrasi akan susah maju. Sistem demokrasi itu berlaku apa ya, mujur atau cocok gitu di negara-negara maju atau negara-negara yang udah mapan. Yang SDM-nya udah bagus, ekonominya udah bagus. Karena udah SDM-nya bagus, si DPR itu akan satu mindset dengan warganya. Oh iya ya, oh iya gitu. Jadi kita juga bilang anggota DPR seperti ini, kita juga masyarakat kadang 11-12 ya. Apa? 11-12 kita dengan anggota Karena DPR. Yang duduk di anggota DPR pun banyak kalinya IQ-nya jongkok kan. Karena ada duitnya tadi. Ada duit. Ada uang tadi. Progres kerja nggak ada. Gitu nggak ada, iya. Masalah duit Karena kan. Saya pernah dengar itu satu anggota DPR itu bisa ber-MM-an habis untuk ratusan M. 1, ini gitu kok dia di kota, apalagi DPR RI ya. Yes. Itu. Oke, bro. Jadi kamu kalau ada jalan cepat mau anggota dewan mau cara cepat gimana nih? Ya maksudnya lempang-lempang aja lah, misalnya lempang arti masuk ke partai, masuk ke partai, langsung ada yang milih di TPS. Kamu populer ya tanpa ada pengeluaran apapun gitu. Kamu kampanye hanya lewat media sosial. Itu aku mau ini, bro. Mau. Di mana nih? DPD, DPRD, DPR RI? Aku langsung ke DPR RI sih. DPR RI. Karena menurutku kalau DPR RI kan kita langsung pusat kan, maksudnya langsung mewakili provinsi kan, yang duduk di Senayan kan, di akarnya itu langsung tahu kita ya, tahu kita. Seperti apa di dalamnya. Iya gitu, artinya gini, ya kan, yang kalau seandainya mulus ya, itulah. Tapi kalau seandainya dibilang, bro, kamu bisa calon tahun 2009 harus menggunakan partai ini, maharnya segini, aku nggak mau. Nggak bisa ya. Mengeluarkan serupiah pun nggak mau. Nggak mau. Rp1 pun. Iya, Rp1. Ya. Kecuali kalau aku nongkrong minum sendiri ya uang, aku minum sendiri. Boleh lah. Tapi kalau langsung gede segepuk gini dikasih ke partai itu harus mahal sih, enggak mau. Dikasih partai ke aku nih. Enggak, kamu harus siapin mahal. Enggak mau. Ya, gini, menurutku kalau harus mengeluarkan uang untuk menjadi anggota DPR, sedangkan kita Dewan Perwakilan Rakyat, setelah kita mengeluarkan uang itu pasti secara manusiawi lah, kita akan mengembalikan uang yang kita keluarkan. Gimana pun caranya. Halal dan tidak halal, sikat. Jadi kalau seandainya pun aku punya rezeki tiba-tiba menjadi anggota DPR misalkan tahun 2009, aku yakin kan itu bukan pakai uang, mungkin nggak mahar gitu lah. Tapi kalau bikin spanduk namaku, iya pastilah ya. Misalnya itu kayak biaya-biaya personal gitu. Kalau habis 100 juta is oke lah. Tapi kalau harus janganlah. Serangan pajar itu loh, maksudnya ngasih amplop itu enggak. Karena sebenarnya di undang-undang udah ada kan, nggak boleh gitu kan. Tapi pada faktanya terjadi pun pasti. Tapi enggak. Karena menurutku pengawasnya juga Bawaslu ya sudah di sana juga gitu. Dia udah tahu, tapi ya kayak mana mau nangkap semua kayak gitu kan. Jadi udah kayak wajar gitu semua. Jadi ya kata penutup ini bro, untuk anggota DPR yang masih duduk ini seharusnya mereka ngapain? Bekerjalah, lihat apa yang harus dibangun, apa yang harus dibenahi di masyarakat, khususnya di kota Anda, di kabupaten Anda, atau di dapil Anda kemarin, apa keluhan masyarakat, apa aspirasi rakyat, coba terjun ke lapangan. Gitu. Kalau kamu nggak bisa kerja, saran aku buat anggota DPR dimanapun kalian berada, mau di benua manapun, mau di Zimbabwe, kalian anggota dewan manapun ya di muka bumi ini. Kalau kamu nggak bisa bekerja untuk rakyat, saran saya kamu mengundurkan diri aja. Jadi warga sipil aja deh. Iya. Karena itu tanggung jawabnya besar, itu untuk sesama manusia, tanggung jawabnya juga sama Tuhan ya. Tuhan pencipta. Yang punya agama ya. Yes. Karena disumpah dengan kitab suci masing-masing. Iya, disumpah. Iya. Kalau Anda nggak bisa bekerja untuk rakyat, bekerja profesional, dari hati, sepenuh hati, saran saya mengundurkan diri aja dari kursimu, dari anggota dewanmu. Udah jadi rakyat biasa aja. Itu dari aku. Oke, terima kasih bro. Jadi kalau nanti ini bagi teman-teman yang menonton, jika ada hal-hal yang perlu disuarakan, boleh terus komentar. Kita akan bahas sama-sama sama kawan. Terima kasih. Karena kami termasuk pengamat yang ya gitu. Pengamat yang mengamati. Dari sisi warga. Warga ya, masyarakat gitu. Jadi tahu ada hal-hal yang perlu disuarakan misalkan tentang sulitnya mengurus KTP dan sebagainya, kita suarakan. Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Siap. Makasih bro. Terima kasih. Mantap.